shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of... Halo pecinta film dimanapun kalian berada. Jika Anda suka sama film laga yang diiringi dengan kejar-kejaran mobil kayak film-film Fast and Furious, ada sebuah film yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Namun, walaupun bukan yang baru, tetap menarik disimak guys. Judul filmnya Baby Driver. Film besutan Edgar Wright ini jadi salah satu film Hollywood yang memiliki alur cerita menarik sekaligus menegangkan. Karena filmnya sukses, maka para kritikus memberikan rating 93% berdasarkan 327 ulasan, dan nilainya pun mencapai angka 8. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Di awal film, ada mobil mewah berwarna merah yang berhenti, dan di dalamnya ada anak muda berkacamata yang bernama Miles, yang kerap dipanggil dengan nama Baby. Baby sendiri memiliki kebiasaan untuk selalu mendengarkan musik dengan earphone bersama iPod-nya. Di sana terlihat pula ada 3 orang berpakaian hitam menuruni mobil dan mengambil barang-barang dari dalam bagasi. Setelah itu mereka memasuki gedung untuk merampok. Tak lupa juga mereka menggunakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Tak lama kemudian terdengar beberapa suara tembakan di dalam gedung, yang artinya mereka sedang melaksanakan operasi perampokan. Sambil mendengar musik, Baby pun melihat dari dalam mobil dan siap dengan pekerjaannya sebagai supir perampok. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan skillnya, Baby berhasil mengelabui polisi-polisi yang mengejarnya. Mobilnya mampu melambung mulus, memasuki lorong-lorong, dan menghindari jeratan. Melihat di arah berlawanan, ada 2 mobil merah yang melintas. Baby pun membelokkan mobilnya untuk mengelabui kejaran para polisi, baik yang menggunakan mobil dan helikopter. Di sini ia mengelabui mereka dengan bergabung dengan 2 mobil merah yang sangat mirip di jalanan. Awalnya ia mengambil posisi di bagian tengah, dan ketika mereka memasuki terowongan, ia mengerem dan memindahkan posisinya ke sisi kiri agar mudah melewati jalur yang lain, dan ternyata triknya ini berhasil. Mereka pun dengan mudah dan berhasil kabur dari kejaran helikopter. Akhirnya, mereka memasuki lahan parkir sebuah gedung dan mereka langsung pindah ke mobil yang berwarna hitam. Scene berikutnya terlihat Baby keluar dari sebuah gedung untuk membeli kopi. Ia terlihat sangat enjoy dengan hari itu sambil menikmati lagu. Setelah memesan 4 cup kopi, ia membawanya ke sang Big Boss dan kawanannya. Big Boss itu bernama Doc. Doc terlihat sedang mengatur sejumlah uang hasil perampokan untuk dibagi rata kepada semuanya. Hal ini membuat seorang bernama Griff tidak senang jika uangnya dibagi rata, apalagi dengan Baby. Menurut dia, Baby hanyalah supir muda yang mana ia jarang bercakap dan hanya asik mendengarkan musik sepanjang hari. Dan saat operasi dijalankan, ia hanya duduk dan menunggu dalam mobil, sehingga baju yang dikenakannya saat operasi tidak akan kotor. Sedangkan dia dan teman-temannya selalu menjalankan perampokan yang sangat berisiko di lapangan, hingga nyawa pun ikut dipertaruhkan. Namun amarah Griff diredakan oleh Doc. Sang bos membela Baby karena bagi dia Baby sangat mahir dengan tugasnya dalam melancarkan setiap operasi perampokannya. Setelah semua berpisah dengan pembagian uang, Baby terlihat hanya mendapat 1 pak uang saja. Ini terlihat sangatlah kecil dari apa yang dia kerjakan. Namun ternyata Baby bekerja sebagai seorang pengemudi kepada Doc karena ia harus melunasi hutangnya kepada Doc karena Baby pernah mencuri salah satu mobil miliknya. Sebelum berpisah, Doc berkata bahwa ia akan segera melunasi hutangnya jika Baby menjalankan misi berikutnya, dan Doc berjanji segera akan meneleponnya, dan kemudian mereka pun berpisah. Suatu siang Baby lagi menonton berita perampokan di televisi bersama ayah angkatnya di apartemennya. Ayah angkatnya bernama Joseph, dan ia pun bisu. Dan dialah yang mengurus Baby sepeninggal ayah dan ibunya dalam sebuah kecelakaan saat dia masih kecil. Ternyata Baby gemar menabung dan ia biasanya menyimpannya di bawah papan lantai di apartemennya. Ia juga sangat menyayangi sang ayah angkat.
Selain itu, ia terlihat menyediakan sarapan roti pada ayahnya sambil mendengarkan berita perampokan yang ternyata itu adalah berita perampokan yang dilakukan mereka. Sang ayah angkat pun sempat menanyakan dari mana ia mendapatkan uang banyak itu, dan Baby menjawab bahwa itu dari hasil kerja. Saat itu ayahnya tidak ingin jika Baby terus-menerus bekerja ilegal, karena itu berbahaya dan mengancam jiwanya. Namun kata Baby, ia akan berhenti dari pekerjaannya jika ia sudah melunasi hutangnya pada bosnya, dan itu tinggal tersisa satu misi lagi. Suatu hari Baby nongkrong di sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang bekerja di sana. Namanya Deborah. Karena ia cantik dan suara bernyanyinya merdu, terlihat Baby langsung jatuh cinta padanya. Scene kemudian berpindah saat Baby lagi bersenang-senang dengan ayahnya, dan saat itu juga ponselnya berdering, dan itu dari Doc. Setelah itu ia pun langsung pergi ke markas, dan di sana ia menemui beberapa perampok yang baru. Selanjutnya Doc memperkenalkannya dengan orang yang bernama Buddy, GD, dan Bats. Semuanya adalah perampok kelas atas. Kemudian setelah perkenalan itu, baik GD dan Bats penasaran dengan tingkah Baby, yang mana ia terus-menerus memakai headset. Namun, Doc pun langsung mengatakan bahwa Baby mengalami masalah pada pendengarannya sehingga ia harus menggunakan earphone untuk mengatasi gangguan tersebut. Akhirnya, Doc langsung menjelaskan setiap detail taktik misi mereka. Sepanjang Doc menjelaskan, Baby sibuk mendengarkan lagu. Hal ini membuat Bats kesal. Bagaimana anak ini masuk dalam operasi berbahaya dan ia terlihat hanya sibuk dengan mendengar musik. Selanjutnya Bats pun meminta Baby untuk menjelaskan kembali apa yang dikatakan Doc karena ia yakin Baby tak mampu menjelaskannya. Namun tak disangka ternyata Baby mampu menjelaskan setiap detil penjelasan dari sang bos, dan itu pun membuat mereka terheran-heran. Ternyata Baby adalah sosok yang smart. Walaupun demikian, Bats tetap kesal dengan dirinya. Scene pun berpindah di mana esoknya mereka pun bergerak menjalankan operasinya. Setibanya di lokasi, Bats dan rekan-rekannya terlihat menggunakan kostum penyamaran mereka. Kemudian setelah semuanya siap, ketiganya keluar dari mobil dan menjarah mobil baja yang isinya barang-barang berharga. Untuk memuluskan perampokan mereka, Bats terlihat menembak beberapa polisi, dan akhirnya mereka pun berhasil dan kabur bersama Baby yang mengendarai mobil. Namun saat mereka pergi, ada mobil yang menabrak, dan pria di mobil itu ternyata seorang tentara. Ia sempat menembaki mereka. Ada juga beberapa polisi di TKP sempat menembaki mereka, namun tak mengenai sasarannya. Aksi pelarian mereka pun lolos dari kejaran polisi karena Baby dengan skill mengendaranya memang luar biasa. Namun, ternyata saat itu mereka tidak benar-benar lolos sebab ada mobil yang mengejarnya. Itu adalah tentara yang tadi beraksi. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Singkat cerita, Baby pun lolos dan berhasil memotong jalan dengan menabrak pembatas jalan dan pindah ke jalur lain. Terlihat sang tentara yang mengejarnya ingin mengikuti aksinya, namun hasilnya mobilnya mengalami kecelakaan. Ternyata aksi pelarian mereka tidak begitu mulus ketika di jalan terjadi kemacetan. Mereka pun memutuskan untuk turun dan terpaksa merampok mobil seorang ibu yang lagi memarkirnya. Saat itu pula Baby dan teman-temannya melanjutkan pelarian mereka hingga mereka tiba di sebuah parkiran bawah gedung. Di sana masing-masing langsung pindah ke mobil sebagaimana rencana yang disusun Doc. Dan mereka pun berhasil. Scene berpindah di mana seperti biasanya Baby membeli beberapa cup kopi. Setibanya di markas, ia pun membagikan kopi itu kepada semua anggota perampok. Setelah pembagian hasil di parkiran gedung, Doc menyatakan bahwa ia orang yang menepati janjinya. Ini adalah misi terakhir bagi Baby, dan ia sudah melunasi hutangnya. Baby pun bebas, kata Doc. Namun sebelumnya, Doc berkata bahwa Baby harus menghilangkan jejak mobil yang digunakan merampok, yang mana di dalam bagasinya juga ada mayat GD. GD dibunuh oleh Bats karena ia ceroboh meninggalkan jejak senjatanya saat mobil mereka kena macet. Baby pun berpikir bagaimana menghilangkan bukti mobil dan mayat itu dengan aman. Ia mendapat ide dan akhirnya ia berhasil menghilangkan jejak mobil itu dengan membawanya ke tempat pengepresan.
Scene pun berpindah di mana Baby terbebas dari pekerjaan ilegal itu. Sekarang ia fokus menikmati hari-harinya. Suatu pagi ia pergi ke bar dan menemui Deborah yang ia sukai. Di sana terlihat mereka bercakap dan mendengarkan lagu melalui iPod bersama-sama. Berhari-hari terlihat mereka sedang membangun hubungan di antara keduanya. Mereka sering curhat, ngedate, dan meluangkan waktu bersama-sama, dan akhirnya keduanya terlihat saling jatuh cinta. Sepulangnya di rumah, Baby terlihat senang dan ayahnya terlihat kebingungan dengan gelagatnya yang kocak. Setelah mengetahui bahwa Baby juga sudah menepati janjinya, di mana tidak lagi bekerja secara ilegal pada Doc, ia menawarinya untuk bekerja di sebuah toko pizza. Betul saja, kini Baby sudah diterima dan bekerja di toko pizza. Di sana ia terlihat gesit dan rajin. Beberapa pelanggannya sangat puas dan terheran-heran dengan kecepatannya ketika ia mengantarkan pizza. Setelah mendapat upah dari kerjanya mengantarkan pizza, pada malam itu Baby bertemu dengan Deborah di suatu restoran untuk acara makan malam berduaan. Setelah menghabiskan makanan, ada seorang pelayan menghampiri mereka, dan ternyata ia berkata bahwa tagihannya sudah ada yang membayarnya. Saking penasaran, Baby membalikkan badan dan pria yang membayar makanannya itu ternyata adalah Doc. Karena menghormatinya, Baby pun menghampiri Doc. Malam itu ternyata Doc mau mengajak Baby masuk dalam misi barunya. Namun Baby menolaknya karena dirinya sudah memutuskan pensiun dari pekerjaan ilegal itu, walau besar pendapatannya. Namun karena Doc mengatakan akan mengancam Deborah, maka Baby pun terpaksa setuju untuk bergabung. Setelah itu Baby mengantar Deborah ke rumahnya. Scene pun berpindah ke esokan harinya. Doc menjemput Baby untuk tugas yang baru. Sasaran atau target mereka adalah sebuah kantor pos yang belum pernah dirampok. Ini akan sangat sulit karena posisinya di pusat kota, kata Doc. Untuk menghindari dari kecurigaan, Doc menyuruh Baby untuk masuk dan mempelajari. Ada beberapa kamera, penjaga, pegawai, dan pelanggan di tempat itu agar ia bisa menyusun strategi saat operasi perampokan mereka nanti. Di sana Baby disuruh membeli perangko agar tidak dicurigai petugas. Untuk lebih memuluskan investigasinya, Doc menyuruh Baby masuk bersama ponakan kecilnya. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun kembali ke mobil dan Doc mengantarkannya pulang. Sebelum pulang, ia berjanji bahwa Baby akan mendapat uang yang banyak. Sebelum beraksi, Baby sempat menelpon Deborah. Katanya ia harus kembali bekerja dengan Doc karena ia terpaksa. Namun ia juga berjanji bahwa suatu waktu mereka akan pergi ke barat dengan mobil mewah. Setelah itu, Baby ke markas dan bertemu dengan Buddy, Buds, dan seorang kekasih. Di sana, Buddy meluangkan waktu mendengarkan lagu bersama Baby. Sementara itu Buds terus memaki-maki Baby. Tak lama kemudian, Doc mengajak semuanya untuk berkumpul. Doc menjelaskan bahwa yang akan mereka rampok kali ini adalah sejumlah wesel. Masing-masing lembarnya berharga $1.000. Jika ada 250 wesel yang mereka curi, ada berapa ribu dolar yang bisa diraup, kata Doc. Doc kemudian menjelaskan bahwa tugas tim kali ini adalah mengunjungi temannya yang memiliki peralatan-peralatan untuk merampok. Akhirnya mereka pun bergerak ke sana. Sesampainya di sana mereka bertemu seorang penjaga dan ia pun menuntun mereka ke dalam hingga bertemu dengan seorang pria pendek berkostum putih. Selagi bercakap, ia menunjukkan barang-barangnya yang akan dia jual ke tim perampok. Dan entah mengapa, Bats langsung menembak pria itu. Dan aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindarkan. Saat itu, Baby hanya bisa menghindar dan bersembunyi. Namun Buds, Buddy, dan kekasihnya mampu menghabisi lawan-lawannya yang jumlahnya cukup banyak. Setelah itu terlihat Buddy dan kekasihnya memarahi Buds karena pria yang Buds tembak adalah temannya Doc. Namun Buds berpendapat bahwa dia bukanlah temannya Doc karena ia melihat adanya tulisan APD yang artinya mereka adalah polisi yang sedang menyamar. Selain itu, Buds juga mengenal jelas orang itu yang pernah mengkhianatinya sebelumnya, kata Buds.
Setelah itu pula mereka langsung meninggalkan tempat itu. Man, I always stay up, don't let them see. Di jalan, Bats melihat restoran dan menyuruh Baby untuk singgah di situ. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Deborah bekerja. Karena khawatir akan keselamatan Deborah, Baby sempat menolaknya. Namun karena diancam, akhirnya mereka mampir di situ. Saat mereka masuk, Deborah kaget kenapa Baby ada bersama orang-orang yang mengerikan. Di sana Bats memesan beberapa minuman dan makanan. Di sana Deborah melihat tingkah Bats yang terkesan kasar pada Baby. Alasannya bahwa temannya Baby tak suka dengan restoran ini. Ternyata Bats sadar bahwa Deborah dan Baby sudah saling kenal. Hal ini dibuktikan saat Bats mengeluarkan senjatanya, Baby tiba-tiba mencegat tangannya. Saat itulah Bats mengetahui bahwa Deborah adalah pacarnya. Setelah itu Baby membayar tagihan dan segera pergi. Setibanya di markas, rupanya Doc tahu apa yang telah terjadi. Dia bertanya siapa saja yang tewas waktu itu. Bats menjawab bahwa yang tewas itu adalah polisi. Namun Doc menjelaskan bahwa orang itu memang adalah polisi, namun ia tetap adalah orangnya Doc. Namun Bats membalikan fakta bahwa mereka lah yang menembak duluan. Selanjutnya Doc meminta penjelasan dari Buddy dan kekasihnya tentang hal itu. Namun mereka berdua hanya terdiam. Setelah itu Doc mengatakan bahwa mereka harus membatalkan misinya. Tentu saja hal ini tidak disetujui karena Bats, Buddy, dan kekasihnya bersikeras melanjutkan misi ini karena sudah tanggung menurut mereka. Namun, Doc menyerahkan semua keputusan ke Baby, dan Baby mengusulkan agar malam ini mereka harus beristirahat karena capek. Pada malam itu selagi semua tertidur, Baby bangun dan diam-diam ia bergegas melarikan diri. Namun tanpa ia sadari saat ia menjalankan mobilnya, ia dicegat oleh Buddy dan Bats. Saat itu mereka mengetahui bahwa Baby sempat merekam pembicaraan mereka sebelumnya. Bats memang seorang yang tidak mau meninggalkan bukti saat sedang beroperasi. Ia langsung mengambil hasil rekamannya. Ia bertanya apakah Baby seorang polisi. Setelah itu Baby dibawa di hadapan Doc dan seluruh koleksi rekaman Baby dikeluarkan. Di sana Doc bertanya apakah Baby pernah membocorkan rahasia mereka selama ini. Tentu saja Baby menolak tuduhan itu karena itu tidaklah benar menurutnya. Akhirnya Doc menyuruh Bats untuk memulangkan Baby karena ia akan mencari supir yang baru. Namun Baby tidak ingin demikian karena menurutnya dialah yang paling cepat mengendarai mobil. Akhirnya diputuskan bahwa besoknya Baby akan tetap bertugas pada misi selanjutnya. Hal ini dikarenakan setiap rekaman yang mereka periksa hanyalah tentang lagu dan tidak ada hubungannya dengan operasi ilegal mereka. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Scene berpindah di mana mereka bergerak ke tempat yang sudah direncanakan. Semua anggota mulai beraksi. Mereka memasuki gedung dan merampok sejumlah wesel. Setelah merampok, ketiganya bergegas ke mobil. Bats langsung mengajak Baby untuk segera cabut. Namun Baby menundanya. Bats sempat memukul Baby saat itu. Karena marah, Baby langsung menancapkan gas dan mobil pun melaju cepat dan Baby sengaja menubrukkan mobil ke sebuah truk yang memuat besi. Alhasil, besi itu menembus kaca dan menancap di tubuh Bats dan ia pun meninggal. Setelah itu mereka keluar dari mobil. Saat polisi datang, Buddy dan kekasihnya mencoba melindungi diri dengan menembakkan beberapa tembakan dan melarikan diri. Baby juga melarikan diri dari kejaran kedua rekannya itu. Namun karena Baby juga adalah tersangka, maka polisi juga mengejarnya. Ia masuk ke dalam mall. Di sana ia mencuri dan mengganti pakaiannya dan terus berlari untuk mengelabui polisi. Saat ada kesempatan, Baby mencuri sebuah mobil. Namun saat mau lari, ia terperangkap. Di sana ia melihat Buddy dan kekasihnya yang juga tidak bisa lari dari kenyataan. Mereka terancam. Kekasih Buddy nekat menembaki polisi. Merasa terancam, kekasih Buddy nekat menembaki polisi. Alhasil ia ditembak berkali-kali dan tewas. Setelah itu Baby dan Buddy terkejut karena mengetahui rekannya itu telah tewas. Baby berniat kabur, tetapi Buddy berusaha menembakinya. Baby pun berhasil kabur dan mencuri kendaraan dari seorang wanita parubaya dengan cara mengancam akan menembakinya. Sebelum lari, Baby melemparkan tas miliknya dan sempat meminta maaf. Ia pun tiba di kediamannya
dan mengambil semua uang yang dia simpan. Ia meminta ayahnya untuk segera pergi dari sana. Saat itu pula tak lupa, ia menelepon Deborah melalui bosnya. Ia pun segera melarikan ayah angkatnya dan menitipkannya di sebuah panti jompo. Di sana ia berjanji pada ayahnya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun sebelum pergi, tiba-tiba ada helikopter datang. Namun ia tetap saja kabur menuju restoran untuk menjemput Deborah. Di sana ternyata Buddy telah menunggunya. Di sana Buddy mengancam dengan pistol dan menyuruh Baby untuk mendekat. Tiba-tiba ada mobil polisi muncul di sana dan seketika itu juga Buddy segera menutupi pistolnya dengan koran agar tidak ketahuan. Di sana ada seorang polisi masuk untuk meminjam toilet. Melihat peluang itu, Buddy pun meminta Baby untuk mendekatinya dan mengambil headset seraya mendengarkan lagu bersama. Namun seketika itu juga Baby mengeluarkan pistol dan menembaki Buddy hingga terjatuh. Peluang ini membuat Baby menarik Deborah untuk kabur dari restoran itu. Setelah kabur, mereka mencoba menelepon seseorang. Namun Baby tiba-tiba memiliki ide. Ia melihat ada mobil mewah berwarna merah yang bisa digunakan untuk kabur. Tanpa berpikir panjang, Baby langsung mendatanginya dan menodongkan senjata, dan dua orang yang berada di dalamnya langsung keluar sambil ketakutan. Baby pun menguasai mobil itu dan pergi ke markas. Sesampainya di sana, Doc sedang merapikan barang-barangnya. Dia tak menyangka jika Baby yang lugu akan menembaknya. Namun justru Baby memberikannya penawaran bahwa ia akan memberikan Wessel hasil rampokannya asalkan rekaman suara ibunya akan dikembalikan Doc. Karena sudah tidak ada lagi permasalahan, maka Doc bermaksud memberikan apa yang Baby inginkan. Mereka pun pergi menggunakan lift. Namun saat pintu lift terbuka, di sana ada 3 orang bersenjata lengkap menghampiri mereka. Kemudian Doc menyuruh Baby dan Deborah untuk segera kabur, sementara ia akan melawan mereka bertiga. Benar saja, Doc mampu menumbangkan mereka semua dengan senjatanya. Sebelum berpisah, Doc ingin mengatakan sesuatu, namun ternyata salah satu musuhnya menembakinya, dan Doc akhirnya menewaskannya. Tak lama kemudian ada polisi datang, dan seketika itu juga ia menyuruh Baby dan Deborah segera kabur karena ia akan mengurus polisi tersebut. Ia bermaksud menghalau mobil itu, tetapi malahan mobil itu mampu menabraknya hingga tewas. Baby sadar ternyata itu adalah Buddy. Baby pun memancing Buddy. Ia pergi ke sudut dan Buddy menancap gas untuk menubruknya. Namun Baby mampu melompat ke atasnya, menghindarinya, dan akhirnya mobil itu menabrak lift. Setelah itu Baby dan Deborah kabur dengan mobil dan terjadi kejar-kejaran. Dengan skillnya, Baby mampu menabrak Buddy dan mobilnya pun jatuh ke lantai bawah. Dikira Buddy telah tewas, ternyata ia masih sempat keluar dari mobilnya sebelum terjun ke bawah. Ia pun sembari menodongkan pistol ke arah Baby. Seketika itu, Buddy menembakkan dekat di telinganya, dan Baby jatuh karena bunyi itu terlalu kuat dan mengganggu pendengarannya. Saat ada peluang, Deborah mengambil besi dan memukul Buddy. Tetapi karena Deborah lemah, pukulannya tidak membuat Buddy kalah. Namun dengan sisa tenaganya, Baby mampu menembaki Buddy, dan seketika itu juga ia jatuh ke bawah tepat di atas mobilnya yang terbakar. Seketika itu mereka berdua kabur, namun ternyata di jalan sekelompok polisi mencegatnya. Mereka tidak bisa kabur. Baby pun menyerahkan diri dan ia dipenjarakan. Setelah diadili, banyak orang yang menyatakan bahwa Baby adalah seorang yang hanya salah tempat. Beberapa saksi menyatakan bahwa ia sebenarnya orang yang baik. Oleh karena itu, Baby dihukum penjara selama 25 tahun dengan pemotongan 5 tahun. Karena berkelakuan baik di penjara, Baby akhirnya lebih cepat keluar dari waktu hukumannya. Kala ia keluar penjara, ia dijemput sang pacar dan keduanya pun hidup bahagia. Nah pemirsa, demikianlah alur cerita film Baby Driver. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan subscribe atas channel ini ya. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya. Doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can